Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Salam kebebasan, salam sehat, dan salam Nusantara. Salam keberagaman, karena ada sejuk di sini. Dan kita partnering juga untuk merawat dan melindungi keberagaman di Indonesia. Perkenalkan, saya Dinda Tenrianka Muhtar, Chief Editor Suara Kebebasan, bersama rekan-rekan saya di sini, Haikal Kurniawan, Reynaldi Adi, Samuela Kristi, dan ada pula board kami Mbak Nina Sapti. Selamat datang di forum kebebasan. Nanti akan dipandu oleh Haikal Kurniawan, Managing Editor Suara Kebebasan. Sebagai informasi, ini adalah salah satu dari kegiatan Suara Kebebasan dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan gagasan-gagasan kebebasan. Seperti apa itu? Ya diantaranya soal perlindungan terhadap hak kepemilikan, kebebasan individu, penegakan hukum, maupun kebebasan ekonomi. Untuk tahu lebih banyak mengenai suara kebebasan, silakan teman-teman bisa cek di suarakebebasan.id maupun di sosial media kami, di Line, Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube juga. Saya tidak berpanjang-panjang, yang jelas di forum kebebasan ini topik yang diangkat cukup menarik dan beragam terkait isu kebijakan dan juga gagasan-gagasan kebebasan yang kami promosikan. Terima kasih banyak Mas Alex Junaidi sudah meluangkan waktunya di malam Sabtu ini. Dan nanti di forum ini akan ada live tweet, ada threads-nya, dan juga nanti akan ada rangkumannya dan rekamannya. Jadi ikuti saja, bisa di sosial media kami dan di portal kami. Saya langsung serahkan ke Haikal. Selamat berdiskusi dan terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman sudah bersedia hadir di diskusi kita kali ini. Khususnya kepada Mas Alex yang sudah bersedia meluangkan waktunya di diskusi kali ini. Seperti biasa, nanti diskusi ini akan kita rekam dan kita upload di channel YouTube Suara Kebebasan supaya nanti bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Nah, untuk tema kali ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Kalau misalnya kemarin-kemarin kita sempat membahas tentang isu ekonomi, terus juga isu hubungan luar negeri waktu itu. Nah, sekarang kita membahas mengenai isu kebebasan sipil dan kebebasan beragama. Nah, telah hadir bersama kita ada Mas Alex Junaidi, beliau merupakan direktur dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman atau dikenal dengan nama Sejuk, yang bergerak di bidang memasarkan gagasan-gagasan toleransi, ya, Mas, toleransi beragama, keberagaman, terus diversity dan lain-lain. Nah, tema kita angkat kali ini terkait dengan bulan Ramadan, nah, karena sekarang lagi bulan puasa, mengenai isu toleransi dan juga kebebasan. Mungkin kalau salah di sini ada teman-teman yang pernah lihat berita, salah satu ciri khas bukan ciri khas ya, mungkin salah satu hal yang memprihatinkan yang memang banyak terjadi di bulan Ramadan, dan bukan bulan Ramadan kali ini aja, tapi juga yang lain-lain itu ada beberapa kasus intoleransi. Misalnya salah satu yang paling umum itu kan pemaksaan rumah makan tutup sampai dipaksa karena bulan puasa atas nama menghormati. Nggak sedikit juga misalnya yang mereka rumah makanannya disita oleh aparat atau oleh ormas, sehingga mereka nggak bisa beroperasi, aktivitas ekonominya menjadi terhambat, dan juga itu bukan hanya melanggar hak ekonomi mereka, tapi itu juga melanggar banyak saudara-saudara kita mungkin nggak berpuasa, atau mungkin saudara kita yang muslim, yang perempuan yang memang lagi berangan berpuasa, atau ada yang lagi sakit juga sehingga nggak berpuasa, mereka jadi sukses akan dapat akses makan. Itu salah satu contohnya juga. Mungkin contoh-contoh lain misalnya kalau kemarin kita sempat ada kasus yang naik itu dari istrinya Mas Anung, ya, Zaskia Adiameka, yang dia komplain kenapa kok suara masjid keras banget, bangun sahur kan nggak semua orang itu puasa, dan saudara-saudara kita yang non muslim atau mungkin yang punya bayi, kasihan. Nah, itu adalah satu segelintir contoh, dan mungkin kita bisa bahas lagi selanjutnya contoh kasus-kasus yang lain bersama Mas Alex dengan toleransi dan kebebasan khususnya di bulan Ramadan, serta gimana sih kenapa sih toleransi itu dan penting, kenapa sih kita tetap harus menjaga kebebasan beragama kepada saudara-saudara kita yang lain di bulan Ramadan,
pentingnya itu gimana dan gimana cara praktisnya, gimana kita bisa semakin meningkatkan toleransi. Ramadan bukannya justru menjadi justifikasi sekelompok orang untuk berbuat intoleran, tapi kita justru harus menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang puasa dengan tetap menghormati dan menghargai saudara-saudara kita yang berbeda yang lain, yang misalnya kita tidak bisa memaksakan pandangan kita kepada mereka. Mungkin tanpa panjang lebar akan saya serahkan ke Mas Alex untuk sebagai pembicara diskusi kita kali ini terkait dengan isu toleransi dan kebebasan beragama di bulan Ramadan. Dipersilakan Mas Alex. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Salam sejahtera. Jadi ini Mas Haikal ya. Jadi tadi di pengantar disebutkan tadi ya contoh-contoh bentuk-bentuk intoleransi menurut saya terhadap mereka-mereka yang tidak berpuas ya, penutupan ya. Kalau dulu itu dilakukan oleh ormas, sekarang ormasnya sudah dilarang, tapi berpindah ke ini ya, Satpol PP ya. Itu jadi kalau isu sejuk itu kan lebih concern ke medianya ya, bagaimana media itu melaporkan ya. Kalau kita baca-baca itu ya, kelihatan sekali pertama dari laporan itu ya, kutipan langsungnya itu menunjukkan bahwa pejabatnya sama sekali tidak toleran. Diakui bahwa oke, Kota Serang ini, di kutipan langsung, Kota Serang ini ada warga non-Muslim, tapi ya udah harus menghormati gitu. Nah, diakui, tapi orang harus menghormati yang berpuasa. Itu yang menunjukkan kutipan yang intoleran. Justru orang harus menghormati gitu. Pokoknya dianggap tidak ada gitu. Tidak ada orang-orang non-muslim ya. Kemudian atau orang-orang muslim yang tidak berpuasa. Padahal kalau di beberapa daerah lain saya kira saya tidak media tidak menemukan banyak cerita semacam di Serang ini atau di beberapa, misalnya di daerah-daerah Jawa Timur ya, yang menurut surveinya Saiful Mujani itu relatif lebih toleran ya. Ada beberapa daerah itu yang kalau menurut surveinya Saiful Mujani atau surveinya Setara itu menunjukkan daerah-daerah yang intoleran gitu ya, misalnya gitu. Itu kelihatan dari misalnya dari perilaku aparatnya misalnya gitu ya, tadi Satpol PP-nya itu, terus dari medianya. Pertama terus kemudian yang lain itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi medianya tidak ada itu ya tadi, tidak ada tanggapan atau tanggapan respon dari mereka yang tidak sependapat dengan kebijakan itu. Misalnya kalau sejuk kan isunya itu, bagaimana media menulis, merespon. Nah, media cenderung untuk mengabarkan one source, satu sumber dari pejabat saja. Itu sesuai dengan temuan sejuk. Sejuk ini 2-3 tahun yang lalu dapat grant dari Riset Dikti mengadakan penelitian bagaimana media-media melaporkan isu-isu keberagaman. Nah, salah satu temuannya itu hampir 70% itu media, kita meneliti 4 media besar itu, gede-gede, Detikom, Viva, salah satu temuannya 70% media itu dalam liputan isu-isu keberagaman itu tidak ada verifikasi, dan satu sumber yaitu kebanyakan dari pejabat. Harusnya ditanya dong dari mereka yang Muslim yang tidak berpuasa, musafir. Kan musafir sebenarnya kan boleh tidak berpuasa ya. Ada orang-orang musafir dalam perjalanan misalnya ke Serang, ke kota Serang, siang-siang mereka tidak dari Sumatera misalnya ya, dalam perjalanan pekerjaan. Nggak ada warung yang buka misalnya. Ketika ada warung buka terus ditangkap mereka misalnya gitu ya. Orang tukang warungnya
alat masaknya ditangkap. Bagaimana ya pikiran semacam ini seolah-olah gitu. Padahal misalnya orang-orang yang tidak berpuasa itu atau musafir lah, ibu-ibu atau muslim kan tidak makan itu kalau di Surabaya waktu saya masih tinggal di Surabaya itu kan biasanya warung ditutup aja. Ya kalau Anda lihat di Serang kemarin itu yang digerebek itu warungnya sebenarnya kan ditutup. Jangan ini kalau tanggapannya gitu orang tidak berpuasa jangan ini dong, jangan kayak ngiming-ngimingi orang, kan nggak ada itu. Misalnya Anda makan nih, terus ada orang puasa, sini makan, terus kita ajak-ajak kan nggak, ya makan sendiri gitu. Tidak ada upaya untuk menarik orang supaya tidak berpuasa kan. Itu sebenarnya yang jadi persoalan di tingkat media. Jadi tidak cover both side, tidak misalnya mewawancarai ibu-ibu ya misalnya yang karena kondisi tertentu yang lagi libur sholat misalnya ya kan, tapi dia memang tidak sempat masak apa sehingga dia biasanya juga beli di warung dan warungnya juga habis itu dibungkus dimakan di rumahnya gitu ya, tidak terus di tengah jalan makan ada orang puasa diajak yuk makan sama-sama kan nggak begitu juga semacam itu. Nah itu yang jadi, kemudian semangat puasa itu sebenarnya kan menurut ini sebenarnya tema yang sama dengan seiring dengan sejuk ya. Jadi semangat puasa itu kan memberikan empati pada mereka yang lemah ya, yang tidak bisa makan ya sehari-harinya sehingga kita merasakan ini juga gitu. Pembelaan terhadap mereka yang lemah, yang kalau dalam termnya sejuk itu mereka yang terpinggirkan ya, kelompok-kelompok yang terpinggirkan oleh kebijakan negara, oleh kondisi sosial, struktur perempuan gitu ya, tadi itu termasuk perempuan ya secara politik dan sebagainya. Nah semangat itu yang sebenarnya harusnya juga dipromosikan gitu ya, semangat membela yang lemah, bukan malah membela orang yang lemah yang tidak misalnya kan dalam kondisi tertentu dia tidak bisa puasa malah dipukulin gitu. UMKM warung-warung yang kecil gitu ya, karena kondisi tertentu tidak harus ditutup, bagaimana kondisi ekonomi mereka gitu ya, hak ekonomi mereka gitu ya, kayak gitu ditutup. Tidak ada itu Kota Serang menyediakan, apakah mereka menyediakan selama nggak ada beritanya misalnya ya, menyediakan jaring pengaman sosial atau ada tunjangan selama sebulan itu warteg itu akan dikasih pegawainya tidak dikasih, pegawainya dibiayai, gitu-gitu kan tidak ada beritanya semacam itu. Itu sebenarnya, Haikal. Ya, itu. Dari ada, ya. Ya, masih ada lagi. Sorry Mas Alex. Ya, jadi yang pertama itu semangat untuk membela yang lemah, ya, terutama kalau di kasusnya Serang itu ada persoalan ekonomi, soal kebebasan berusaha, ya. Biasanya kan terus akhirnya ada ketimpangan. Untuk yang kecil-kecil dipukulin, ditutup. Sebenarnya kalau kalau wartawan mau investigasi, mungkin restoran-restoran yang besar, di hotel-hotel yang besar buka. Mereka yang nggak puasa, pejabat-pejabat yang pura-pura kalau pamitnya di rumah puasa, ya ngomongnya puasa, sebenarnya siang-siang ke restoran, di hotel, nyebrang sedikit dari Serang ke mana itu, ke BSD misalnya gitu, buka itu warung-warung di BSD, di pasar BSD buka nggak apa-apa. Gitu. Itu ada soal-soal itu, jadi diskriminasi, soal ketimpangan itu sebenarnya harusnya dipikirkan ya. Thank you Mas Alex. Nah kalau misalnya terkait dengan tadi misalnya dari bagaimana media memberitakannya itu
tidak cover both sides seperti yang tadi Mas Alex bilang. Itu kalau menurut Mas Alex sendiri itu karena memang mereka nggak aware atau ya trying to be dalam tanda kutip politically correct gitu Mas, mereka tidak ingin menyinggung kelompok tertentu misalnya, atau memang ya mereka hanya nggak aware aja, mereka hanya ingin cari berita, diberitakan kadang-kadang dengan judul yang sensasional gitu kan supaya clickbait, setelah itu selesai. Itu apakah kira-kira mana Mas yang membuat ya, jadi begini ya, pertama mengapa ada bias-bias di media ya, satu karena perspektifnya ya, karena memang di kepala wartawannya yang buka warung di bulan puasa itu ya salah gitu. Kalau kamu nggak puasa terus saya puasa, nggak boleh kamu nunjuk makan gitu, kamu harus ikut saya puasa pokoknya bulan Ramadan. Itu di perspektifnya begitu ya, saya ini lagi puasa, kamu jangan nggak puasa gitu, kamu juga harus ikut puasa gitu. Itu di perspektifnya tidak ada ini. Yang kedua memang malas ya, wartawannya malas membuat liputan berikutnya ya. Apakah boleh berita itu one source, satu sumber, di panduan peliputan media siber itu boleh, tapi katanya tapi harus ada berita lanjutannya gitu, supaya ada tandingan, supaya ada perspektif yang berbeda gitu. Tapi dalam banyak kasus itu seperti penelitiannya Sejuk gitu ya, tidak ada berita lanjutannya. Jadi kalau ada waria dipukulin ya sudah, satu kali aja gitu. Atau kalau beritanya besar ada lanjutannya, tapi biasanya jarang terjadi ya kayak gitu. Nah, yang berita sekarang itu nggak ada lanjutannya. Saya cari-cari nggak ada berita lanjutannya kayak gitu. Jadi itu yang pertama tadi soal perspektif dari jurnalisnya. Yang kedua soal malas ya. Kemudian tadi kamu benar bahwa kita ini sedang lagi dan sedang memasuki era digital yang salah satu cirinya yaitu kecepatan kalau di media digital. Nah, kecepatan itu sering meninggalkan etika, meninggalkan ini soal etika, sehingga kalau kecepatan verifikasi misalnya, sehingga sering terjadi kesalahan segala macam. Dan di kecepatan itu tadi di awal saya ngomong-ngomong dengan Mbak Adinda bahwa sekarang ini ada sekitar 40 ribuan dan yang terdaftar 4 ribuan di seluruh Indonesia media digital ya berbasis internet yang karena kecepatan itu karena kompetisi untuk merebut pembaca yang supaya kalau pembacanya banyak dia dapat iklan AdSense gitu ya, dapat uang dari klik, maka dia pakai itu tadi yang kamu sebutkan, diksi-diksi yang dipikirnya akan menarik pembaca. Nah itu akhirnya ke situ efeknya ke situ, dari kecepatan meninggalkan etika, yaitu dengan cara pakai judul-judul yang clickbait istilahnya ya, istilahnya clickbait. Ada berita-berita kayak semacam itu. Saya klik-klik nggak ada tuh beritanya gitu, tidak ada tuh. Ada komentar yang 1-2 yang berkomentar dari kalau dari UIN itu, UIN Surakarta, yang bilang sebenarnya membuka warung pada bulan puasa itu tidak masalah. Tapi ada dari kemana, pejabat dari kantor mana, nggak boleh. Kalau Anda punya ini dosa, kan. Tidak ada misalnya upaya misalnya mewawancarai dari yang padahal itu kan bisa telepon aja ya, dari teman-teman Muslim, cendekia Muslim yang moderat misalnya ya, Budi Munawar Rahman kah, Muksid Ghazali kah, diwawancarai kah, mereka-mereka yang punya basic pengetahuan Islam yang dalam, tapi punya perspektif yang ramah gitu ya, yang progresif. Nah itu tadi saya klik-klik juga nggak ada itu. Yang ada cuma satu itu dari wakil rektor UIN Surakarta, yang itu lumayan, maksudnya ya boleh, tidak masalah meskipun pada embel juga orang kantor Kemenak Surakarta, tapi kelihatan
si pewawancara ini, ya dari itu saja disebarkan di Kompas, di Tribun gitu ya, kelihatan kurang perspektifnya ya soal kebebasan, soal toleransi. Itu Haikal. Thank you. Oh iya, thank you Mas Alex. Jadi apa namanya, sebenarnya faktornya yang clickbait tadi ya Mas ya, misalnya apa namanya, dan juga karena perkembangan teknologi, dan juga tadi memang wartawannya memang banyak yang kurang aware dengan situasi tersebut. Kalau misalnya dari pengamatan Mas Alex sendiri, misalnya kalau berita clickbait itu kan mereka itu lebih cenderung ke kalau berita clickbait itu kan memang dia online ya Mas, karena dan mereka sangat membutuhkan itu untuk iklan dan lain-lain. Kalau misalnya katakanlah dibandingkan pemberitaannya, ini nggak cuma isu mengenai penutupan rumah makan ya Mas, tapi mungkin kalau Mas Alex nggak kelihatan, mungkin kalau ditarik lebih jauh ke isu intoleransi misalnya, kalau media-media yang nggak berfokus ke clickbait misalnya di media cetak misalnya, itu pemberitaannya dari Mas lagi, apakah memang kalau misalnya clickbait ini faktor, apakah justru pemberitaan di media-media cetak itu lebih baik karena mereka nggak terpaku ke clickbait, atau justru kalau misalnya faktornya faktor wartawan yang nggak aware-nya lebih besar, ya sama aja mau beritanya clickbait di online atau dicetak, apa namanya, pemberitaannya ya nggak ada bedanya. Atau mungkin kalau faktor clickbait yang lebih banyak kan pasti mungkin ada perbedaan. Oh ini kalau yang cetak dia lebih mendalam, lebih bagus karena dia nggak fokus ke clickbait aja dengan bahasa-bahasa yang apa namanya ya bisa menarik penonton gitu. Thank you Mas. Ya, jadi ini apa Sejuk itu berdiri 2008 ya. Waktu itu kan belum apa media-media digital itu, internet itu belum populer ya. Ada tapi belum populer banget ya. Media cetak itu ada tuh di awal-awal itu kita masih banyak menemukan ya berita yang sensasional, yang memojokkan kelompok-kelompok minoritas, yang intoleran gitu masih menemukan. Seiring dengan berjalannya waktu ya, kita banyak tuh melakukan ini ya workshop dengan wartawan di lapangan, kita datang berkunjung ke newsroom, kita ketemu Pemret, itu sudah mulai karena kita udah kenal ya, misalnya Pemretnya Antv, Pemretnya kita kalau ada berita kita tinggal ngomong kok ininya produk beritanya begini itu memojokkan LGBT, sudah mulai bagus. Kemudian media cetak itu karena Tempo misalnya gitu, Jakarta Post atau Kompas atau Republika itu kan halamannya agak lumayan banyak dibandingkan media digital, sehingga memungkinkan untuk cover both side gitu, mungkin cover both side gitu, dan relatively enggak, kecuali untuk media-media cetak yang memang memang fokusnya ke ini sex and crime gitu ya, yellow paper. Kita punya ya di luar negeri juga ada, misalnya kalau mau disebut ya media-media yang itulah ya, lampu hijau, lampu biru, lampu merah gitu, lampuan lah gitu ya. Nah, itu kelihatan kalau Anda bisa di ini ya, beritanya. Tapi secara umum beritanya lebih ini cover both side ya, meskipun Sejuk selalu bilang selalu menyarankan cover both side itu pun tidak cukup ya, harusnya cover all side, karena dalam teorinya itu kalau jurnalisme keberagaman itu dalam konflik, dalam persoalan itu selalu tidak hanya melibatkan dua pihak, selalu ada pihak-pihak yang lain, lebih dari dua pihak, maka semuanya harus didengarkan ya, kelompok-kelompok, tidak hanya kelompok yang berseteru ini, ada kelompok-kelompok yang lain, kelompok yang perempuan, kelompok minoritas yang lain yang harus nah, relatively media cetak, TV atau apa itu lebih hati-hati ya, lebih hati-hati karena gatekeeper-nya ada, itu ada Dewan Pers yang keras. Nah, sekarang agak dengan ini, dengan media digital ini, memang itu nature-nya media digital ya, pendek gitu ya, karena persaingannya lebih kuat, lebih
kencang. Kalau di media cetak itu relatively persaingannya nggak terlalu, kan bisa dihitung dengan jari sebenarnya. Jumlah media cetak nasional itu berapa gitu ya. Bisa dihitung dengan jari. Di daerah juga begitu, bisa dihitung lah. Nah, sekarang itu you name it, banyak sekali media digital itu yang berebut mendapatkan AdSense, dan itu yang akhirnya mengurangi quality dari produk-produk medianya gitu. Apalagi ditambah dengan media sosial gitu. Kalau media internetnya itu bersaing dengan media sosial, dengan Facebook, dengan Twitter, mereka merasa kalau nggak saya muat, nggak bikin clickbait, orang mencari di media sosial itu. Itu persoalan sekarang. Oke, Mas Alex, thank you. Nah, ini ada kawan saya, Renaldi, yang sudah ingin bertanya, sudah resen. Halo, Rey. Bisa di-unmute. Ya, dipersilakan, Rey, kalau ada pertanyaan atau komentar ke Mas Alex. Ya, silakan. Oke, selamat malam Mas Alex. Malam. Selamat malam semua kawan-kawan. Saya pengen bertanya mengenai tadi masih seputar penutupan warung di Serang dan juga mengenai pihak seputar jurnalistik. Sebenarnya kan masalah tutup warung di bulan puasa ini kan hampir mirip ya sama keadaannya orang beragama ya. Hampir mirip sama keadaan nyepi, di mana ada tradisi warung, toko, tempat hiburan, dan lain sebagainya harus ditutup. Nah, kemarin saya baca salah satu ulama di media sosial berkata, kalau misalkan di Bali, media menganggap itu wajar, di Bali ya, saat ini, menganggap itu wajar, itu toleran, kita menghargai mereka, tradisi Bali, lalu kenapa mereka, media, tidak mau menghargai orang Islam ketika sedang mengadakan puasa? Malah tercenderung digebu-gebu bahwa Pemkot Serang salah dengan adanya penutupan. Nah, itu menurut perspektif mereka. Saya setuju kalau misalkan kita balikan lagi ke dalam ya katakanlah hak pilihan pribadi masing-masing dengan keagamaan, saya setuju saja. Cuma bagaimana perspektif media dalam melihat dua realitas ini? Kok seolah-olah ketika nyepi nadanya positif semua, tidak ada masalah. Tapi pas ada bulan puasa mulai muncul ramai kayak razia warung dan sebagainya. Terima kasih, Pak. Ya, begini, terutama sebenarnya ini apa? Kalau ini yang khusus bulan puasa ini ya, yang meributkan itu, yang tidak setuju itu kan saya melihat bukan itu datang dari apa ya? Datang dari media-media yang sebenarnya kalau boleh dibilang yang sebenarnya punya concern yang sama, misalnya ya, kalau mau bilang mereka yang ribut ini, media ini kan juga kalau mau dibilang juga berpuasa ya, misalnya saya berpuasa tapi saya meributkan itu gitu. Saya tidak setuju karena ada orang-orang yang tidak berpuasa gitu ya, misalnya gitu. Ada pemaksaan gitu ya, ada warung-warung kecil yang ditutup ya, misalnya gitu ya, dan ini fenomena yang terjadi sependek pengetahuan saya itu beberapa tahun belakangan ini ya, ketika saya masih kuliah atau 10 tahun yang lalu gitu-gitu, tidak ada itu warung-warung ditutup ya, tidak ada menurut saya ya, misalnya. Dan sampai sekarang warung-warung itu misalnya di daerah tempat saya, misalnya di Jawa Timur, tidak ada itu, tidak, paling tidak saya tidak mendengar ada pemaksaan ya, misalnya disita, ditutup, dan warung buka saja gitu ya, misalnya gitu ya. Kemudian kalau itu kenapa di Bali, saya melihat media, misalnya media
di Bali tidak mempersoalkan. Saya melihat misalnya tidak ada warung-warung misalnya ditutup, memang ada soal ini, ada pemaksa, ada orang jaga-jaga ya, pecalang sebagainya. Tapi apakah ada semacam apa ya, orang digerebek gitu ya? Saya belum dengar itu. Media itu respect. Apakah media dipaksa untuk respect? Saya kira tidak. Yang misalnya di kasus di Bali ya. Juga dengan soal ini ya, misalnya dengan di kasus Serang atau kasus yang dulu itu juga gitu. Apakah media misalnya dipaksa untuk meliput tidak setuju, kan enggak, misalnya kayak gitu. Media itu lebih pada misalnya ada warung-warung kecil digerebek. Ada misalnya tahun lalu ada misalnya warung ibu-ibu yang diambil ya sama FPI ya waktu itu, terus akhirnya ormas itu mendemo medianya ya, misalnya kayak gitu ya. Apakah kita pernah mendengar misalnya ya, terus kalau mau membanding-bandingkan di Bali misalnya ya, mau itu, media kok nggak ini. Media saya kira nggak. Kalau ada misalnya warung itu digerebek, ada ibu-ibu yang punya warung misalnya terus dipukulin begitu, kemungkinan media akan menulis ya, akan menulis gitu. Kalau ada pemaksaan semacam itu, karena itu ada unsur pemaksaannya ya. Di Bali itu ada semacam ini ya, ada culturally secara cultural itu memang itu berjalan. Kalau nggak ada orang, pasti ada 1-2 orang yang misalnya di Nyepi itu ada yang tetap di rumahnya misalnya gitu ya, menyalakan TV, toh misalnya, atau larangan begitu ya yang dilanggar. Toh nggak ada ini ya, nggak ada terus disita TV-nya gitu ya. Nggak, kita belum pernah mendengar ya. Misalnya gitu, orang nonton TV waktu nyepi misalnya, atau orang memasak, kan amati geni misalnya ya, misalnya itu tidak melihat ya. Yang kita lihat itu ini orang disita gitu, sama dengan waktu FPI itu menyita misalnya itu, terus sehingga ada gerakan ya waktu itu, koin ya, kalau ingat 2000 berapa ya itu ya, koin untuk ibu-ibu ini untuk membantu ibu penjual warung. Karena itu media melihat itu sebagai tindakan yang sewenang-wenang gitu ya. Itu bedanya Mas Renaldi, saya kira ya. Gimana Ray? Ada ini lagi? Ada opini yang lain, nggak tahu. Kalau Mas Renaldi lebih setuju, tidak fair gitu medianya gitu. Jadi ngikut. Nanti ngikut lagi. Iya, gitu. Menurut saya sih itu ya. Ada bedanya gitu. Yang secara cultural diterima, ada yang ini nggak diterima, ini ini dipaksa kok. Yang sebelah sini itu, yang di dekat rumah saya ini. Saya kebetulan tinggal di Tangerang Selatan, yang sebelah sono itu kan nggak fair ya. Di Serang yang berapa kilometer dari Tangerang Selatan itu, sebenarnya Tangerang Selatan buka saja dari malah. Bener Pak, bener aman semua. Aman, iya, siang-siang siapa aja ke pasar, makanan mulai dari apa aja ada. Apakah saya puasa ngantar istri pasangan saya ke ini, orang makan biasa, orang yang makan jilbaban siang-siang nggak apa-apa saya. Ya mungkin saya husnudzon aja ya, bersikap. Mungkin ibu-ibu ini memang lagi libur sholat gitu ya, gitu, libur sholat lagi saya nggak ya apa, atau kalau yang laki-laki makan ya mungkin musafir gitu aja, atau memang lagi nggak puasa nggak apa, emang kan lagi puasa kenapa misalnya gitu ya. Justru kalau dapat gitu kan kita kalau ininya kan pahala kita jadi tambah banyak ya, maksudnya bertambah, melihat orang kita tidak tergoda. Malah justru kalau
sepi, sunyi, gitu-gitu, nggak ada godaan, pahalanya ya cuman pahala puasa, ya nggak? Ya, pahala biasa aja gitu. Kalau ada godaan terus kita tetap puasa kan pahalanya nambah. Mestinya kan harusnya gitu. Ini sudah Satpol PP-nya puasa, ya kan? Mukulin orang, nyita orang. Itu apa? Emang ada pahalanya? Nah, kayak gitu ya. Nyita orang, alat masaknya, orangnya nangis, ya misalnya gitu ya. UMKM mereka yang sehari-harinya apa perputaran modalnya itu ya dari hari ke hari aja itu modalnya. Kalau itu disita misalnya cuman dari situ bagaimana ya itu apa penghidupan sehari-harinya. Dan kita tidak melihat media itu misalnya ya justru sebenarnya ini tadi yang kedua pertanyaannya Mas Renaldi itu kok medianya nggak adil. Sebenarnya bukan nggak adil, justru dengan yang tadi saya bilang itu tidak cover budget, justru medianya tidak adil. Sepertinya medianya membela Satpol PP. Ya, oh medianya kok ini sih justru medianya nggak fair menurut saya. Hanya meliput dari sisi pemerintah, ya. Harusnya di sisi orang-orang yang tadi itu, ya, yang tidak bisa makan, warung-warung kecil, justru medianya justru yang tidak fair, hanya meliput dari sisi pejabat. Itu Mas Rey, itu ada dua sisi sebenarnya gitu. Ya. Gimana, Rey? Ya. Berarti ada apa kecenderungan itu ya Mas ya? Apa pembelaan media-media. Misalkan kayak harian umat gitu kan. Gue katanya ini harus begini, puasa harus ditutup semua gitu. Iya. Gitu. Kayak gitu atau media yang biasa sebenarnya dengan hanya meliput hanya satu sisi, one side, hanya dari sisi pejabatnya, itu sebenarnya tidak fair juga medianya. Kalau bilang tidak fair, iya tidak fair, tapi tidak fairnya membela kelompok yang tidak toleran itu medianya. Medianya harusnya juga meliput, kan tidak ada. Sampai tadi ini saya cek itu tidak ada tuh komentarnya dari mereka yang harusnya warungnya dikomentar pemilik warungnya yang sedih, yang nangis, yang modalnya habis, yang alat makannya gitu-gitu misalnya besoknya diwawancari Mas misalnya ya, itu akan jadi berita human interest yang menarik misalnya tidak bisa makan, tidak bisa berjualan, sementara misalnya anaknya harus tetap sekolah misalnya ya, harus beli kuota karena sekolahnya masih online misalnya ya. Itu. Sementara ibu bapaknya nggak bisa buka warung misalnya. Itu kan sebenarnya berita yang menarik, tapi kan nggak ada. Itu. Oke, gimana Rey? Ada lagi? Sekali lagi deh. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Ini kan masih Pak Alex kan sejuk itu kan masih seputar masalah keberagaman ya. Ya masih seputar masalah agama, suku dan sebagainya. Saya pengen bertanya nih mungkin fenomena Ramadan ini cuma di luar masalah puasa kayak kasus penistaan penistaan agama. Kan sebenarnya ada dua nih di bulan ini. Saya sebagai masih jurnalis saya di seputar Tangsel Pikiran Rakyat. Saya menulis kemarin tentang Joseph Paul Zhang ya kan yang lagi trending rame itu dengan Desak Made Darmawati yang menista agama Hindu. Nah, saya pengen tanya nih, kalau misalkan dibandingkan di media nih, justru yang Zhang ini lebih trending ketimbang yang Darmawan, walaupun pihak Parisada Hindu Dharma udah mendesak kemana-mana, ke Polda sudah, kemana sudah, cuma kenapa berita ini nggak trending? Kalau saya lihat videonya kemarin waktu saya investigasi videonya itu lebih parah daripada yang diucapkan sama Zhang mungkin ya bisa dikatakan dia bilang Ben itu ini buang-buang bikin susah orang,
khayalan. Wah, itu kan sudah menyangkut akidah, bukan lagi obrolan main-main, tapi udah ranah serius. Ya. Ini kok bisa jomplang gitu loh pemberitaannya. Terima kasih, Pak. Ya, ya, oke, Renal. Jadi memang ini, jadi blasfemi atau penghinaan itu, ya, hukum blasfemi itu di mana-mana itu yang kena itu biasanya memang yang minoritas, dibikin untuk memukul minoritas di mana-mana itu, dan itu sudah nggak dipakai lagi sebenarnya di dunia barat gitu ya. Itu makanya yang kena itu ya Ahok ya, terus siapa lagi, Joseph Teng, terus apalagi itu Lia Eden ya, kena blasfemi yang barusan yang beberapa hari lalu meninggal ya. Dia tidak kena kelompok mayoritas ya gitu. Itu memang blasfemi itu. Dan wartawan ya lagi kan wartawan yang banyak itu tadi itu saya di awal saya sebutkan ada soal di perspektif, ada soal kan wartawan itu begitu lulus kuliah kebanyakan itu sudah langsung kerja aja, udah kamu liput nanti diedit sama wartawan, sementara sama editornya sama juga gitu ya, punya perspektif yang sama yang sejak kecil sampai kuliah bahwa orang lain nggak boleh menghina agama saya gitu ya, agama yang mayoritas, yang minoritas harusnya tunduk pada mayoritas itu di mana-mana begitu ya. Maka sebenarnya harusnya saya nggak setuju gitu ya, misalnya kayak kurang kerjaan aja sih sampai diburu di Jerman, emang nggak ada kerjaan yang lain yang lebih penting misalnya gitu ya, sampai Joseph Teng. Saya tidak setuju penghinaan ya, tidak setuju, orang itu nggak boleh lah ya saling menghina, tetapi tidak boleh dilakukan kekerasan yang tidak boleh dipidanakan, misalnya termasuk yang di Bali, termasuk termasuk siapa, nah, kecuali kalau misalnya speech-nya itu pidatonya itu menyuruh orang untuk melakukan kekerasan ya, misalnya hate speech ya, kelompok ini sesat maka dia wajib dibunuh, halal darahnya, itu masih ada loh di videonya, itu kita masih menemukan itu kelompok yang sekarang dilarang itu ketuanya bunuh Ahmadiyah, bunuh ini, itu yang sebenarnya harus bisa dilakukan tindak pidana gitu ya, kayak gitu di mana-mana itu ada ya, di Amerika ada kelompok yang sebenarnya di banyak pengikut agama itu kan mereka sebenarnya kalau mau jujur ada saling menghina sebenarnya dalam perspektif dalam kadar tertentu sebenarnya ya, saling menghina. Sebaiknya memang tidak boleh ada saling menghina gitu ya, bahwa di agama Islam itu kan ada misalnya ada soal, ada kaidah-kaidah ya sudah, kamu agamamu, aku agamaku gitu ya, urus sendiri gitu masing-masing gitu ya, tidak boleh ada agama itu tidak ada paksaan dalam agama misalnya ya, ada kaidah semacam itu di Islam, tapi itu kan tidak kita menemukan banyak kasus-kasus penghinaan itu yang jadi yang kena hukum penghinaan itu adalah mereka-mereka yang dari minoritas. Maka Sejuk dan beberapa koalisi NGO itu pernah mengajukan ini judicial review soal blasphemy law, itu undang-undang saya lupa itu di MK, tapi tapi nggak gagal ya, tidak diterima bahwa undang itu dianggap masih perlu, karena situasi di Indonesia dianggap oleh hakim MK itu karena situasinya kalau nggak ada undang-undang ini lebih kacau, itu saling menghina, tidak ada di antara pemeluk agama itu, tidak ada saling respect ya, saling menghormati, kurang saling menghormati. Dan saya bersyukur ya misalnya
misalnya tidak ada terpancing gitu ya, kelompok-kelompok yang besar misalnya NU atau apa Muhammadiyah tidak terpancing ikut-ikutan misalnya untuk ikut-ikutan marah gitu ya. Ini yang marah-marah ini kan kita tahu lah ada kelompok-kelompok tertentu ya, misalnya gitu. Ada kelompok-kelompok yang sengaja membangkitkan kemarahan kelompok yang besar gitu ya. Misalnya di kasus NU yang Yai Hashim Asy'ari yang namanya nggak ada lagi di buku kamus sejarah gitu ya. Hilang Itu namanya. orang NU-nya nggak apa-apa, tapi justru yang ngomporin itu orang-orang yang sebenarnya bukan dalam tanda petik orang NU, orang-orang yang ini ya, Malah musuhin NU sebenarnya. Iya. Terus yang NU bilang ini gimana ya? Kapan tiba-tiba mereka ini jadi pembelanya NU gitu. Orang NU-nya santai-santai aja, kayak gitu ya. Nah itu kadang-kadang ada kelompok-kelompok tertentu, ada soal-soal yang menurut saya yang lebih penting ya, lebih punya punya manfaat secara publik misalnya. Gitu ya. Tadi soal ekonomi ya, soal pemberantasan korupsi atau soal tadi kalau mau soal toleransi ya itu tadi ya yang menyangkut penerimaan penghormatan pada mereka yang mungkin tidak sedang berpuasa misalnya tadi ya muslim yang musafir atau perempuan-perempuan yang tidak bisa berpuasa mereka mungkin nggak lagi masak di rumahnya nggak bisa masak misalnya itu ada teman saya itu Sa'dia Ma'ruf itu nge-tweet ya dia pengalamannya waktu hamil itu ya dia nggak bisa masak ya dia cari makan di warung ya dibawa pulang karena waktu ini dia nggak enak makan misalnya di kos-kosannya dia nggak enak misalnya atau waktu lagi mahasiswa nggak enak dia makan di kos-kosannya dia menghormati orang yang lagi puasa dia makan di warung saja yang tertutup misalnya gitu ya dia cerita kayak gitu atau teman-teman dari Kristen, dari Hindu yang tidak puasa, ya di Serang saya kira banyak ya. Kotanya itu tadi ya Kristen, Katolik yang memang mungkin lagi kerja di kantor, masa harus pulang dulu ke rumah makan dulu, terbalik lagi ke kantor, nah kayak gitu. Nah kadang-kadang menurut saya sih penyebutan Muslim dan Muslim itu juga kurang pas ya menurut saya. Seolah-olah di Indonesia ini hanya Muslim dan non-Muslim. Hilang itu nama-nama agama-agama lain itu. Tidak penting. Yang penting itu Muslim dan non-Muslim saja. Padahal non-Muslim kan ada Hindu. Harusnya disebut ya Hindu, Kristen, Katolik ya atau non-believer juga gitu. Itu yang punya suara yang sama karena mereka warga negara ya yang membayar pajak ya membayar pajak juga ke Pemkot ya misalnya gitu ya itu yang harus dihormati misalnya gitu ya itu Oke, Mbak terima Adinda kasih banyak Mas Alex. Nah ini dari Mbak Dinda Resen juga. Halo Mbak. ya silakan. Thank you Haikal dan Mas Alex. Tadi kita sempat bicara soal apa yang Mas Alex bilang kalau pemberitaannya tuh ya mungkin jurnalisnya juga males, dia ngejar clickbait terutama yang digital media dan sehingga dia cenderung kayak yang Renaldi bilang hanya kayak melakukan pembelaan-pembelaan jadi kayak corongnya pemerintah. Cuman yang saya penasaran kalau di media digital ya karena jadi ingat karena Suara Kebebasan tuh pernah bikin riset soal Permen Kominfo tahun 2019 ya kalau nggak salah. Tapi pokoknya intinya soal gimana Kominfo itu bisa take down konten yang bermuatan negatif. Kalau menurut pengamatan sejuk gitu Mas Alex dan pengalaman Mas Alex selama ini, apakah ada kemungkinan media itu takut sama pemerintahnya gitu? Ini di berbagai level ya, karena kan kita juga tahu tantangannya juga banyak. Di sisi lain sebenarnya dia punya etika jurnalisme, tapi apakah mungkin media-media lokal itu ada kekhawatiran seperti itu? Jadi ya udah mereka jadi kayak humas, sehingga buat mereka yang penting clickbait, ada berita dan intinya itu just another day aja. Ada berita itu, tapi dia tidak bother untuk ya itu mengejar human stories yang kayak
Mas Alex bilang tadi. Ada nggak sih, masih ada nggak seperti itu kalau dianggap represif gitu, meskipun mungkin subtle ya, samar gitu. Mungkin bisa kasih insight. Thank you. Ya Mbak Nadine, apa kapasitas Kemenkominfo untuk take down tuh kayaknya agak kurang deh Mbak. Ya maksudnya ribuan media gitu ya. Kemudian ribuan media, kemudian mungkin nggak mungkin, pasti belasan, mungkin puluhan ribu gitu produk berita, itu nggak bisa itu di take down gitu ya, misalnya gitu, atau men-take down pornografi gitu, tapi akan ada lagi gitu ya, gitu, terus ada gitu, kemudian apalagi untuk berita-berita yang misalnya liputan ini tadi itu ya, Serang misalnya ya, penutupan warung itu pasal, secara nggak mungkin di take down oleh Kemenkominfo. Orang-orang Kemenkominfo ini apa persoalannya? Memang ada beritanya, nggak salah gitu, misalnya ya soal penutupan warung itu ya. Yang kita persoalkan tidak ada kedalaman, tidak ada cover both side, kayak gitu sebenarnya. Yang jadi persoalan kan itu ya, tidak ada upaya misalnya liputan yang dalam dari site yang sebelahnya gitu, dari korbannya yang warungnya ditutup, karena memang itu Mbak cepat, kalau meliput itu tidak ada energi lagi gitu, malas lagi gitu. Kan harus datang tuh. Sementara kalau warung-warung gitu kan seru ya, ada dramanya gitu. Ya, tidak terlalu butuh banyak effort ya. Lihat aja gitu, wawancarai kepala dinas PLP atau yang lain gitu ya. Nah, wartawannya tidak punya cukup waktu dan upaya untuk menggali itu. Memang itu Mbak. Kemudian tidak semua paham juga itu soal kode etik jurnalistik itu. Ya, waktu di awal-awal sejak itu Dewan Pers itu pernah bikin survei itu. Kode etik jurnalistik itu ada berapa sih ke wartawan-wartawan itu ya? Ada yang jawab 60 pasal, 30 pasal gitu. Padahal kode etik jurnalistik itu cuma ada 11 pasal. Ya. Ada 11 pasal misalnya. Salah satunya misalnya harus independen, harus cover both side, tapi kayak gitu. Ini karena ini soal etika, tentu saja tidak ada hukum ya, tidak ada sanksinya ya. Kecuali kalau ada pihak yang dirugikan, melapor ke Dewan Pers, kemudian di sidang gitu, terus kemudian dikasih peringatan. Kalau tidak melakukan, baru ada misalnya orang yang dirugikan boleh melapor ke kepolisian ya, kayak gitu. Nah, itu itu apa ya, keadaan yang terjadi sekarang ini. Jadi bukan takut media, terutama di era digital ini, nggak takut mereka itu. Kalau ada yang paham, memang itu pilihan antara survival medianya gitu. Mereka menganggap itu survival. Kalau nggak clickbait, mereka nggak dapat ad, nggak dapat advertising, nggak dapat iklan gitu. Pilihannya gitu. Nah, atau mereka strict to the code itu, code of ethic, tapi butuh effort, butuh biaya, wartawannya harus datang wawancara, itu memakan biaya gitu. Sementara mungkin Mbak, ini sudah jadi rahasia umum, ribuan wartawan itu kan agak sekarang itu challenging ya dari sisi income. Nah itu ada persoalan etik, ada persoalan ekonomi, semacam itu. Thank you Mas Alex. Ya. Oke, thank you Mbak Dinda dan Mas Alex. Mungkin kalau dari
Oke, wah ini dari Mbak Dina. Ada ingin bertanya atau berkomentar juga? Halo Mbak. Halo. Ya. Masih di mute Mbak, sorry. Ya. Oke, Ya, Mas. dipersilakan Mbak Dina kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar ke Mas Alex. Komentar dan sedikit insight gitu. Jadi menarik tadi diangkat ada faktor ekonomi. Jadi saya memang orang ekonomi. Jadi saya akan tertarik bagaimana melihat balance gitu ya dari sisi ekonomi. Tapi tadi dikemukakan oleh Mas Alex ini kan pemerintah gitu ya yang turun Satpol PP ya Mas ya. Cek berita iya itu Padang iya, Lombok Timur iya, Serang gitu. Jadi ya dengan cepat gitu ya karena kita digital kan kita bisa cek berapa daerah memang punya aturan berarti kan tapi diatur itu seberapa jauh aturan itu yang kita nggak paham gitu ya. Jadi apakah ada dendanya, apakah ada apanya kan rakyat nggak tahu. Jadi mungkin saya melihatnya mungkin baik untuk karena Mas Alex di area jurnalis itunya ya. Kalau saya kan dari ekonomi ya saya ngelihat dari sisi ekonomi saya setuju tentu harus tetap berjualan karena kalau di DKI itu kan berjualan tidak salah gitu ya. Saya orang DKI jadi bukan orang Tangerang ya, saya nggak tahu persis kalau di Serang lalu dilarang gitu ya. Tapi kalau di DKI kita mau online 24 jam sih, dibatasi jamnya sampai 22.30 kalau nggak salah DKI. Lalu sahur tuh boleh jam 2 malam sampai jam 4 kalau nggak salah begitu. 4.30 itu jadi ada jeda boleh jualan sahur, boleh jualan malam. Lalu itunya petugas satpolnya menggeser waktu keramaian itunya di malam gitu, menggeser waktu untuk ngecek tapi terhadap protokol kesehatan. Ya ini aturannya kan beda-beda ya tiap daerah karena ini kan udah kewenangan daerah. Nah, mungkin insight-nya di situ ya Mas Alex ya. Saya tidak tahu apakah ada mekanisme dari jurnalis itu untuk ya ini tergantung wartawannya yang nulis kan untuk imbang kan sebetulnya melihat aturan dan melihat kepentingan masyarakat karena kalau memang aturan itu mengurangi kepentingan masyarakat ya tentu harus diangkat kan karena kalau saya lihat misalnya DKI sih dia tetap jualan ya siang gitu dan malam jualan bahkan sahur pun jualan gitu ya jam 2 sampai jam 4 jadi saya pikir luar biasa kan jamnya itu diatur iya karena nggak boleh 24 jam itu yang paling penting lalu protokol kesehatan ini isunya sama di Semarang juga protokol kesehatan Jogja jadi ada dua isu sebetulnya kenapa dirazia kan bukan hanya karena puasa tapi karena protokol kesehatan sedang COVID ya. Jadi isu ini yang mungkin perlu dibalance kalau dari ekonomi saya mendukung untuk yang jualan gitu tapi dari sisi protokol kesehatan juga harus diatur jualannya seperti apa kan ini kan penegakan protokolnya dua jamnya jualan sama protokol kesehatan nah isunya harusnya ada di institusi di aturan tapi aturan ini apakah ditulis seperti itu sehingga masyarakat paham kan belum tentu gitu ya mungkin rakyat kecil yang nggak paham ada aturannya juga nggak dengar rice cookernya ya kita nggak tahu gitu ya tapi kan ada proses edukasi nggak itu kan pertanyaan itu kan sebetulnya kejelian untuk menulisnya di situ gitu ya tapi ya saya dari orang ekonomi saya melihatnya dukungan saya adalah kepada bagaimana caranya UMKM tetap hidup gitu kan itu inti ceritanya jadi kita kebebasan berjualan oke, diatur jamnya oke, yang penting sehat iya gitu kan karena kalau nggak jualan output kita turun kan secara ekonomi gitu ya jadi isunya kan bagaimana tetap tumbuh walaupun sehat menjaga kesehatan ya jadi ada protokolnya yang di sini kita sering langgar yang tadi jadi ada kendala juga bahwa selain dari aturannya yang perlu diperjelas atau tidak jelas atau belum diketahui masyarakat luas gitu itu catatan-catatan kan karena mungkin aturannya baik tujuannya untuk kesehatan tetapi tidak semua orang mengerti bahwa aturan itu seperti apa gitu ya apakah aturannya sekedar melarang atau adakah denda begitu kan kalau diambil rice cooker saya nggak tahu itu denda kah gitu didenda lalu suruh bayar pastinya gitu kan jadi ini transparansi terhadap aturan kalau ya yang diambil rice cooker kan tentu ini kecil ya tapi saya lihat kalau di DKI kan jadi ini ada kendala dari institusi ada kendala dari komunikasi ada kendala dari edukasi pendidikan orang nggak tahu gitu ya lalu ada kendala juga dari kultur ya jadi
ini kan ada dua sisi. Apakah itu pemerintah atau bukan pemerintah? Kalau bukan pemerintah itu bukan tugasnya kan. Jadi ini yang harus pakai catatan gitu. Kalau yang menyita adalah Satpol PP, nah kita tahu dia penegakan hukum kan argumennya. Dia polisinya pemerintah tuh, polisi sosial. Jadi dia menjalankan tugas nih Pak, gitu. Mas Alex. Kita juga bingung juga kan kalau dia menjalankan tugas, tapi apa benar caranya seperti itu? Itu kan the question. Apakah layak gitu ya? Tapi kalau dari sisi kami, kalau saya sih karena dari sisi kita melihat akademisi gitu ya, kita melihatnya benarkah aturan itu jelas, benarkah aturan itu untuk kebaikan tentunya kan, dan bagaimana pelaksanaannya, implementasinya, dan bagaimana hasilnya gitu kan, apakah efektif nanti kelihatan dari kalau memang tujuannya kesehatan harusnya turun itu COVID-nya, yang sakit COVID gitu, jadi harusnya efektif atau tidak, karena yang dikhawatirkan kerumunan kan, jadi kalau orang merasa bareng kerumunan, jadi mungkin insight ya itu silahkan komentari, karena saya melihat cepat tadi sambil Mas Alex ngomong benar ada razia-razia, tetapi razia itu apakah suatu kesalahan dari pemerintah kan? Media juga bisa melihat razia itu dilakukan karena ada aturan dan aturan itu tujuannya untuk kesejahteraan, yaitu kesehatan misalnya gitu. Ya, tidak semua daerah melakukan aturan yang sama, ini saya nggak ngerti juga ya. Apakah boleh jualannya jam berapa sampai jam berapa boleh jualan? Kalau di DKI seingat saya jualannya bisa biasa aja. Jam 10, ya kan nggak ada perubahan gitu. Jadi kita bingung kalau di daerah Tangerang berbeda gitu kan. Enggak, Tangerang boleh. Boleh kan? Serang yang nggak boleh. Jadi hanya kota kan. Kota kan. Nah ini kan disinilah ada border ya, ada aturan kan. Jadi wilayah kota ya kewenangan kota, dia ngatur kotanya gitu. Tapi tetangganya kan ya udah, ya kita nggak bisa apa-apa kalau yang dia sita adalah rakyatnya sendiri kan. Ini dari sisi kewenangan daerah ya, Mas Alex kan. Kewenangan dia kan. Jadi kalau pemerintahnya bilang A, daerah Pemdanya bilang A, ya silahkan ikuti gitu. Tapi warga sana kan. Tapi secara nasional saya pikir mungkin juga buat Mbak Dinda kalau mau dibuat riset itu bisa dilihat sebetulnya mana daerah yang paling efektif gitu. Dibuat aturan lalu dilanggar atau dibuat aturan lalu ekonominya turun, itu kan jadi nggak efektif kepada pertumbuhan ekonomi. Tapi bahwa itu diatur karena ada keyakinan yang agama di situ, nah kita kan nggak bisa membandingkan dengan ekonomi kalau keyakinannya agama ya. Jadi aturan itu keluar seperti apa beda. Saya jadi ingin tahu sekali ya. Seberapa ketat aturan yang ada di Serang gitu ya, di kota Serang, karena kan perlu pengawasan yang tinggi kalau aturannya ketat, dan apakah efektif gitu kan ya, ngatur untuk tidak berjualan berarti Anda nggak kasih rakyatnya makan gitu, kesempatan untuk jual. Jadi ini kan pertanyaan, kalau Serang berbanding Tangerang Selatan beda gitu kan, itu cuma satu garis kan bedanya daerahnya. Nah itu mungkin insight saya dari saya pikir Pak jurnalis wartawan sangat penting untuk bersuara bebas ya di dalam menyampaikan karena kan siapa lagi kalau bukan jurnalis yang menuliskan itu di media. Kalau kita kan riset agak lama itu, ngumpulin sampel dulu baru kita lihat. Tapi secara cepat saya tadi ngelihat di digital media aja nih berapa banyak sih yang yang melakukan penyitaan gitu, atau secara cepat terlihat rupanya alasannya protokol kesehatan gitu. Argumennya itu. Jadi argumennya yang untuk kerumunan ya, tapi bukan untuk nggak boleh jualan. Kalau nggak boleh jualan itu jam berjualan yang penting kan. Jam berjualannya lalu berapa jam gitu boleh. Itu yang mungkin. Terima kasih Mas Alex. Ya, terima kasih Mbak Nina insight-nya. Jadi ini kalau tadi Mbak Nina sempat ya Google itu, kelihatan memang ada beberapa daerah yang menerapkan itu ya, aturan Perda itu, yang sementara daerah lain itu relatif mungkin ada tapi nggak terlalu nggak diberlakukan penyitaan penggerebekan yang penyitaan alat-alat masak gitu ya. Itu kalau dari sisi tadi kalau Mbak Nina kan concernnya soal ekonomi yang akhirnya misalnya terjadi penurunan, misalnya ada soal penderitaan dari ekonomi kecil gitu ya, UMKM kecil gitu ya.
concernnya si kesehatan. Padahal sebenarnya Mbak Nin, kalau kita lihat fenomena penyitaan ini bukan baru. Jadi sebelum pandemik itu sudah ada penyitaan di kota, di Serang atau di mana yang dulu sempat ramai dengan saya kira dengan perda yang sama gitu ya, dan nggak ada hubungannya sama COVID. Nah sekarang aja dibilang COVID, mungkin orang akan setuju ya kalau misalnya base-nya itu soal kesehatan. Ya, jadi alasan-alasan public health itu orang akan setuju di mana aja gitu. Juga soal perda-perda lain, misalnya pendirian rumah ibadah. Itu kalau misalnya itu membahayakan publik karena bangunannya tidak layak, misalnya tidak ada parkir, itu akan bukan karena soal-soal diskriminasi bahwa kelompok minoritas ini nggak boleh, kelompok ini boleh, dan sebagainya. Bukan soal-soal agama. Yang kalau saya baca sementara itu kan orang harus menghormati di perda itu. Menghormati orang berkuasa. Bukan di perda itu bukan perda baru dibikin, Pak. Kan COVID ini baru 2020. Mereka nggak bikin perda itu. Perda itu kalau saya baca sih udah lama. Perda di tempat lain juga ya. Di kota Serang ya. Yang iya. penyitaan kota Serang itu kan yang perdanya iya. lama. Lama saya kira di tempat lain juga perda sudah agak lama. Mungkin ada revisi ya perda baru, tapi penyitaan itu saya kira bukan kasus yang lama. Orang ditutup segala macam itu nggak terlalu baru gitu. Jadi alasan lebih banyak pada soal kalau saya puasa Anda harus menghormati saya gitu, harus tutup kayak gitu. Ada perasaan semacam itu. Bukan alasan kesehatan. Lebih banyak bukan karena alasan kesehatan publik. Itu yang juga terjadi di banyak perda-perda yang di kalangan aktivis sipil itu nyebutnya perda-perda syariah, ya syariah nuance bylaws gitu, syariah inspired bylaws gitu, perda-perda yang itu sebenarnya di kalangan teman-teman CSO itu diminta untuk kalau perda-perda itu yang menyangkut keagamaan, seharusnya pemerintah pusat itu punya hak mengatur. Ya. Nggak boleh misalnya mendiskriminasi kelompok-kelompok Kristen, Katolik, Hindu gitu ya. Gitu. Mereka punya hak yang sama misalnya dalam membangun rumah ibadah sepanjang tidak misalnya memenuhi aturan-aturan kesehatan publik misalnya gitu ya, kayak seperti semacam itu ya. Nah itu yang tidak. Dan tadi memang sejak di awal itu mengharapkan wartawan melakukan investigasi yang panjang di saat persaingan digital seperti sekarang ini, di era digital itu agak agak challenging gitu, karena wartawannya tadi itu tidak cukup banyak waktu untuk melihat lebih dalam, melakukan misalnya kerjasama dengan wartawan yang lain, kolaborasi dengan wartawan di tempat lain, mengumpulkan ini perdanya semacam apa sih, ini semacam itu memang butuh penelitian. Dan Sejuk melakukan itu biasanya itu dalam momen-momen tertentu ada kayak semacam beasiswa. Nah itu baru ada tuh tulisan-tulisan yang mendalam, yang cover both side, cover all side, ada beasiswa karena tidak cukup resource ya untuk melakukan tulisan-tulisan yang mendalam semacam itu, Mbak, karena ada soal-soal itu. Kalau ya ini agak beda isu. Kalau saya lihat dari ekonomi, kepentingan publik untuk akses ya berjualan gitu. Dan kalau enggak kan bagaimana mereka hidup, daya beli akan terganggu gitu. Nah, tapi kalau yang satu lagi toleransi di dalam beragama, nah ini areanya memang religious affairs, Kementerian Agama gitu kan. Nah, Kementerian Agama ini rules-nya kita juga tidak tahu gitu ya. Maksudnya umum apakah berlaku tadi istilahnya nasional atau regional gitu kan. Ini kan ada
ada beberapa daerah yang punya kewenangan, merasa punya kewenangan regional lah tentunya gitu ya. Misalnya Aceh punya sendiri. Ya, oke lah. Daerah istimewa Yogyakarta, kalau udah daerah istimewa punya sendiri. Gitu. Nah, tapi yang di lainnya gitu kan, kalau Serang menetapkan karena suara terbanyak DPRD-nya mengatakan ya seperti ini, ya itu kan keputusan daerah itu Pak ya. Yeah. Saya bandingkan, nah lagi-lagi ini kan dibandingkan di tingkat internasional. Saya dulu ujian juga pas hari raya itu ujian gitu ya, ujian sekolah waktu saya sekolah di Amerika. Nah itu ya kita terima lah, kalau kita Islamnya minoritas sekali gitu. Jadi biasa aja kita ujian pada saat hari raya Idul Fitri. Gitu. Jadi mau nggak mau ya ujian gitu. Mau gimana? Kan nggak ada yang kasih toleransi beragama di sana. It's your personal business lah gitu ya. Itu kan negara sekuler jelas gitu ya. Nah, saya hanya ingin mengatakan ada area-area yang memang kelompok minoritas harus terima gitu ya, bahwa ini kita terjadi gitu ya. Kita terima waktu saya jadi minoritas di Amerika Serikat gitu ya. Nah, tapi kalau di Indonesia kan enggak semua agama dikasih hari raya gitu. Jadi dari sisi hari raya aman gitu kan. Cuma di area mana yang harus itu, nah itu isu itu saya serahkan pada ahli sosial kan untuk melihat. Kalau saya dari ekonomi saya bilang ya agama saya Islam setahu saya toleransinya tinggi sekali gitu ya. Kebetulan saya nggak tahu Mas Alex juga Islam ya, kan? Islam ya. Jadi kalau toleransi kita tinggi sekali kan. Jadi artinya sejarah membuktikan bahwa kita itu waktu pasukan Al-Fatih masuk Konstantinopel misalnya, itu dia kasih Anda silahkan tetap beragama begitu kan. Jadi orang lain ketakutan mati dibunuh satu kota gitu. Kalau dia masuk dengan rulesnya Islam, kita tidak membunuh seluruh kota, banjir darah gitu kan, malah dikasih maaf ampun gitu. Jadi toleransi kita luar biasa tingginya. Cuman itu isu itu apakah masuk ke masyarakat dalam konteks Indonesia itu beda. Tadi kan sempat disebut darahnya halal kalau bukan apa. Saya bingung juga dengarnya, perasaan saya dengar ilmu saya yang kita belajar toleransi dari sisi agama kita baik-baik saja gitu ya. Jadi itu yang mungkin harus diangkat. Ya, diangkat. Lagi-lagi ini tugasnya wartawan menyebarkan. Kalau saya dari ekonomi bicaranya akses ekonomi kita selalu terbuka. Kita kan harusnya nggak menghalangi yang seperti itu ya. Digitalisasi juga membuat kita tidak membedakan agama kan. Jualan kita nggak peduli yang jualan siapa ya, barangnya murah beli begitu kan. Nggak perlu. Bahkan sekarang ada yang protes kan dari teman-teman itu barangnya ternyata impornya murah sekali mengalahkan. Wah, disitulah kita mulai bicara values gitu kan. Loh, kok bisa ya barang impor masuk dengan harga sangat murah mengalahkan UMKM. Nah, di situ baru kita bicara ini bukan toleransi, ini bicara persaingan bebas gitu kan. Seberapa bebas. Nah, itu agak beda. Tapi dengan digitalisasi saya yakin mungkin isu keberagaman tadi mungkin harus menjadi fokus edukasi bagi wartawan juga ya. Jadi dan juga bagi masyarakat ya. Jadi dua-duanya ya, bahwa ini yang dihadapi itu values kita mungkin belum cocok gitu. Nilai-nilai agama universalnya itu yang masuk ke berita secara umum itu belum sampai di situ gitu ya. Iya, benar Mbak Nina. Jadi soal toleransi ini, soal kebebasan beragama ya, ini concernnya, saya kira ini concernnya sejuk. Soal kebebasan ini kan juga concernnya suara kebebasan ya. Di awal-awal reformasi itu Freedom House itu ini lembaga di Amerika yang memberikan pemeringkatan soal kebebasan. Itu Indonesia tuh masuk di dalam ini ada petanya saya itu masuk free country seperti negara-negara di Eropa, di Skandinavia gitu ya. Belakangan 4 tahun belakangan ini Indonesia tidak lagi menjadi negara free country, tapi masuk dalam partly free. Itu terutama karena soal-soal kebebasan sipil, kebebasan beragama. Soal ya semacam ini, kalau di Serang, terus kemudian penutupan gereja, segala macam, itu yang di peta, ini ada di dinding saya itu, Indonesia itu masuk kuning, tidak lagi hijau. Hijau itu negara-negara yang free country, Australia, Amerika, terus negara-negara Skandinavia, karena soal-soal itu, soal bahwa
ada election, ada ini, iya, ada soal prosedural demokrasi, tapi kemudian belakangan tingkat kebebasan kita menurun, terutama karena soal-soal kebebasan beragama. Nah, ketika kita beberapa politisi itu menganggap ya dengan menerapkan perda-perda itu, mereka menganggap mereka akan meraih suara yang gede ini, yang terbesar ini. Nah, itu makanya sering isu ini dijadikan untuk vote gator itu. Padahal sebenarnya tidak semua setuju, belum tentu juga gitu. Itu dapat suara. Itu memang pada banyak kasus itu sering dipakai. Maka itu sering kalau misalnya dalam proses tahun-tahun politik itu ya, misalnya 2024, kemudian 5 tahun yang lalu gitu, selalu diingatkan media itu jangan sampai ikut-ikutan, misalnya hati-hati bahwa ini sebenarnya isu politik, bukan isu agama. Ya, dipakai saja untuk menarik voter gitu ya, sehingga kadang-kadang sering ada bentrokan di bawah itu. Biasanya perselisihan konflik yang bernuansa keberagaman, nuansa agama itu meningkat itu biasanya seiring dengan ada persoalan politik, gitu. Ada kontestasi politik, ada pemilihan kepala daerah, ada pemilihan itu ada di media kelihatan gitu, atau di media sosial kelihatan. Dan selalu yang jadi korban itu, yang di cornering itu kelompok-kelompok marginal, kelompok intoleran misalnya. Oh ya, kamu selalu jadi Ahmadiyah, Syiah di Sampang. Itu biasanya deket-deket Polda gitu ya. Nah, itu maka. Nah, perlu suara-suara seperti dari kelompok mayoritas seperti Mbak Nina itu. Harusnya kalau Mbak Nina kan soal ekonomi ya, tapi dari Muslim juga ya. Dari Muslim enggak, harusnya tetap boleh puasa karena ini dari sisi ekonomi kalau ditutup merugikan gitu. Kalau dari yang kelompok yang Islam, bahwa yang menolak itu bukan yang keberatan dengan persoalan ini, bukan dari kelompok Kristen, Protestan, enggak ada suaranya, justru yang dari kelompok moderat seperti Mbak Nina, Mbak Dinda, Sejuk dan yang lain yang Muslim saya, orang Islam sendiri kok Sa'diyah Ma'ruf yang itu keberatan dengan ini, kan Muslim, keturunan Arab, jilbaban, keberatan secara publik, keberatan. Bukan hanya orang Kristen aja yang keberatan. Kita malah tidak ada, mungkin kalau ditanya minoritasnya nggak keberatan, takut. Nah, justru yang bersuara itu yang Muslim-Muslim yang progresif ya, seperti Haikal, seperti Adinda, Mbak Adinda, seperti Sa'diyah Ma'ruf, Kalis itu yang keberatan. Saya ini Muslim kan, tapi kadang perempuan saya nggak bisa masak, kemudian lagi sakit, saya lagi libur sholat, terus warungnya tutup, gimana dong? Nah, misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya, Pak. Tapi mungkin nanti penelitian ya Pak bisa melihat medianya sebetulnya tidak seperti itu di Indonesia. Jadi kalau tadi ada ranking yang itu juga bisa dibantah itu mungkin dengan jurnalisme Indonesia kita juga harus bisa mengangkat itu kan hanya 1-2 kota aja melakukan seperti Serang. Kalau kita lihat average kan tidak. Apa yang saya lihat di media yang keluar itu kan yang lain protokol kesehatan alasannya, bukan itu ya, bukan ekonomi gitu. Ya bisa harusnya ya maksud saya gini. Jadi itu kan bagaimana kita mendapatkan peringkat baik di dunia gitu loh. Dan ke peringkat baik itu kan harus dilihat cara dia meranking atau cara dia dapat infonya gitu ya. Jadi kita bisa membantah itu juga mungkin dari sisi jurnalis Indonesia untuk bisa mengatakan oh itu hanya anekdotal example kalau dalam bahasa statistik satu kasus. Karena kalau kita lihat secara rata-rata kan tidak gitu loh. Secara rata-rata
rata itu artinya misalnya DKI yang besar tidak, Jawa Tengah kita lihat tidak, Semarang itu, Jogja alasannya kesehatan waktu itu gitu. Jadi alasannya bukan kepada alasan itu gitu. Itu ke depan ya, karena ini challenging. Mas Alex mengatakan itu merosot gitu. Loh, kita kan harus melawan juga dengan dunia yang mengatakan kita jelek, kita bagus kok. Oke, mungkin itu masukan saya, silakan. Yang lainnya mungkin kalau ada. Oke, thank you Mbak Nina tadi untuk pertanyaan komentarnya. Mungkin balik lagi Mas Alex, kalau dari saya terkait dengan wartawan tadi, Mas Alex di awal sempat menyinggung banyak pemberitaan yang mungkin kurang sensitif gitu ya, atau kurang pro terhadap mereka yang tertindas dan kelompok minoritas. Itu kalau Mas Alex sendiri, kalau boleh share dari teman-teman Sejuk misalnya, itu kira-kira gimana sih Mas cara yang paling efektif, cara yang paling mumpuni untuk membuat teman-teman jurnalis misalnya lebih aware dan lebih pro dan mendukung teman-teman minoritas ini dalam pemberitaan yang mereka tampilkan gitu. Apakah dengan memperkenalkan mereka dengan teman-teman minoritas, atau itu mungkin saya masih agak sedikit penasaran, itu kira-kira gimana Mas caranya? Iya, jadi tadi saya bilang tadi ada persoalan perspektif ya di benak jurnalis ya. Tidak hanya jurnalis lapangan tapi juga editor ya kan. Berarti itu caranya tentu saja bahwa perspektif itu kan bawaan pendidikan dari awal ya. Tapi dia itu bisa dirubah. Dari pengalaman Sejuk itu melakukan workshop itu kebanyakan misalnya keluhan mereka itu karena saya nggak pernah ketemu, tidak kenal dengan kelompok minoritas ini. Sementara kelompok minoritas ini menganggap kamu nulisnya jelek-jelek ke saya, jadi saya malas ketemu kamu gitu. Maka seringkali kadang-kadang ini agak klise ya, tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Maka perlu ketemu, agak klise itu. Ketemu, dari ketemu itu bisa saling tahu persoalannya apa sih sebenarnya gitu. Karena kamu menyebut kafir, menyebut sesat, itu kan dari perspektif kamu gitu. Tidak dari perspektif yang hendak kamu beritakan. Nah, kalau kamu cuman pakai perspektif kamu, itu dampaknya tentu saja bisa menimbulkan kekerasan terhadap kelompok kecil ini ya. Kelompok kecil ini yang gitu. Sering dalam benak media itu ya, dalam benak banyak ya, enggak cuma media, banyak. Ini ya kamu nurut dong, kamu kan kecil gitu ya. Kadang-kadang itu kamu kecil banyak banget bikin gereja gitu ya misalnya gitu. Padahal tidak tahu bahwa denominasi gereja itu beda-beda misalnya gitu ya. Memang Kristen, Protestan, tapi nggak bisa seperti kalau kita sholat ya, kita sholat di masjidnya itu Muhammadiyah kayak atau NU kan terus aja. Tapi ada kelompok-kelompok teman-teman Kristen itu yang nggak bisa. Memang denominasinya beda. Itu yang kadang-kadang tidak ada pengetahuan. Misalnya kayak kalau itu soal pembangunan gereja atau pembangunan rumah-rumah ibadah misalnya kayak gitu. Nah, karena itu tidak ada pendidikan secara formal soal jurnalisme yang kita ajarkan di kelas-kelas di tempat kuliah itu dasar-dasar jurnalistik itu ya. Kalau saya kan ngajar juga ya di Vkom Universitas Tarumanegara itu, dan sebelumnya saya ngajar di beberapa universitas ya. Yang diajarkan itu kan bad news is a good news gitu ya. Kalau ada berita buruk, itu berita baik. Orang dipukulin, gereja ditutup, waria dikejar-kejar Satpol PP, Satpol PP menyita Magicom, menyita alat itu. Itu bad news is a good news. Itu wartawan senang banget itu ya. Kesediaanmu itu kebahagiaanku gitu, kayak lagu dangdut gitu ya. Nah, itu. Nah, gitu. Kalau ada berita kebakaran itu hanya satu rumah, wartawannya satu rumah. Kalau ratusan rumah ada yang mati, itu wartawan senang. Itu kayak dasar tradisional jurnalisme begitu.
ya. Tapi jurnalisme itu kan berkembang ya. Tahun 70-an ada investigative journalism, kemudian ada peace journalism ya, karena jurnalisme yang konvensional itu meminggirkan, memviktimisasi lagi kelompok-kelompok yang lemah, perempuan-perempuan, korban perkosaan ditulis karena pakai baju rok mini dia diperkosa. Padahal minggu berikutnya ada yang pakai jilbab diperkosa juga misalnya. Tapi wartawannya begitu. Habis korbannya minum bir apa gitu karena diajak sama pacarnya datang ke tempat kosnya, jadi dia boleh seakan-akan boleh diperkosa. Itu karena itu ya di pikiran di benaknya media. Karena tidak ada itu, maka Sejuk mempromosikan itu tadi yang kita sebut jurnalisme keberagaman ya, yang mulai toleran terhadap perbedaan, bahwa perbedaan itu kalau masih ini ngomong puasa ya, perbedaan itu itu sudah given dari Tuhan gitu. Kami menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling kenal mengenal gitu ya. Gitu supaya tidak malah berbentrok ya, bermusuh-musuhan, hate speech, blasphemies gitu-gitu ya, supaya saling kenal mengenal gitu. Di kitab-kitab yang lain juga akan ngomong begitu ya gitu. Nah itu yang belum ada di pendidikan jurnalistik kita, belum ada, belum banyak dibicarakan. Investigatif jurnalistik mulai masuk, sudah ada hanya satu chapter saja kalau di itu ya, tentang investigatif journalism gitu ya. Tentang naratif lebih pendek lagi. Tentang peace journalism juga sedikit lah, hanya sedikit. Kayak gitu. Nah, itu Haikal. Jadi ada soal perspektif, ada soal pendidikan yang lama. Jadi wartawan itu membawa bias-biasnya sejak kecil bahwa kelompok ini sesat, kelompok ini menyimpang, kelompok minoritas tidak, orang harus kalau saya puasa, kamu harus ikut berpuasa gitu. Saya tidak makan es krim hari Senin, maka kamu hari Senin tidak boleh makan es krim juga. Gitu. Misalnya gitu ya. Saya Senin tidak makan es krim. Oh ya silakan tidak makan es krim, tapi kamu jangan makan es krim loh ya hari Senin. Karena saya menurut keyakinan saya hari Senin saya tidak boleh makan es krim misalnya kayak gitu. Orang boleh menerima perbedaan itu. Kayak itu. Kan indah sebenarnya harusnya ya. Itu Haikal. Oke, thank you Mas. Nah, kalau dari sejauh pengalaman Mas Alex sendiri, teman-teman Sejuk, dari teman-teman jurnalis sendiri, tanggapannya ketika mendapat perspektif seperti itu, apakah ada yang mungkin mereka cenderung banyak yang tapi kan itu salah dan lain-lain, atau mungkin mereka jadi lebih jadi lebih terbuka gitu Mas? Kalau misalnya cara yang misal mereka jadi lebih terbuka kan itu berarti sangat efisien dan harus terus kita dukung kan, kita memperkenalkan gagasan tersebut kepada teman-teman, memperkenalkan cara pandang tersebut kepada teman-teman jurnalis misalnya. Iya, Haikal. Jadi lalu ada satu sesi itu yang itu kadang sering diminta ke saya, itu membawakan sesi dosa-dosa media gitu ya. Ini dosa-dosa media, dan media atau jurnalis itu kan juga manusia ya, yang bisa melakukan dosa-dosa atau kesalahan misalnya ya, yang beberapa kecil mungkin tapi tidak disadari itu berdampak besar. Saya sering memberi contoh ya. Kalau contoh yang lama itu dosa-dosa media itu kasus kerusuhan Ambon ya. Media itu tidak cover both side. Ada satu berita, satu koran namanya Ambon Express, satunya Suara Maluku. Satu membela kelompok Kristen, satu membela Islam. Tidak cover both side. Padahal pemiliknya sama. Ada perang, ribuan orang mati. Pada tahun 90-an di Rwanda juga begitu. Itu tadi media cetak. Di Rwanda itu 800.000 orang mati.
itu medianya itu waktu itu yang populer radio di Rwanda itu menyebut suku Tutsi itu kecoak. Waktu itu ada pertikaian antara suku Hutu yang mayoritas dengan suku Tutsi. Ribuan orang meninggal, si wartawan radionya itu menyebut suku Tutsi, ini ada kecoak di situ. Penyebutan diksi. Itu ring the bell ya. Beberapa media sosial ada kelompok menyebut cebong, kampret, sekarang kadrun, segala macam ya. Itu ada hanya kerusuhan, dan 3 media menurut saya ngasih contoh itu salah satunya 2 dihukum 35 tahun, 1 dihukum life sentence, hukuman seumur hidup oleh International Criminal Court di Den Haag karena ikut fanning the flame, ikut mengompori api kerusuhan gitu ya di ini. Menurut salah satu disertasinya dari Yale itu memang yang lama tinggal di Rwanda itu memang media itu bisa atau sangat bisa menjadi kompor untuk membuat kerusuhan. Tapi media itu bisa juga itu mendamaikan kasus Rwanda itu dengan usaha, tapi tentu saja yang lebih susah daripada kalau hanya jadi kompor, itu lebih mudah ya jadi kompor. Tapi untuk mendamaikan dia di Ambon juga begitu, teman-teman dari media itu membentuk Maluku Media Center, ada disertasinya saya kira di UGM atau apa, mereka ketemu di Bogor merumuskan bagaimana akhirnya itu tadi mulai lagi populer di Indonesia peace journalism ya. Jadi media mulai mengkampanyekan cover all side, meliput perempuan-perempuan pembawa damai gitu ya, suster-suster dan perempuan-perempuan Muslim yang bersatu untuk mengkampanyekan perdamaian di Ambon dan itu. Nah, dengan itu udah mulai ya. Tapi dengan tadi itu di awal ada digital, mulai tuh ada konflik lagi. Mungkin beberapa 3 atau 2 tahun yang lalu liputan media itu ada judulnya begini, perempuan cantik diculik, dokter cantik diculik ya, dari Lampung. Media viral, tidak ada wawancara sama dokter itu, sampai ada liputan dimintai komentar MUI bahwa kelompok Gavatar ini sesat. Akhirnya kelompok Gavatar ini, ex Gavatar itu yang mencoba membuat komunitas di Mentawai terusir. Ada salah satu ibunya karena dipaksa naik truk segala macam keguguran. Ya. Baru belakangan ada wawancara bahwa di pengadilan bahwa tidak ada itu soal. Mereka itu pindah ikut komunitas itu secara sukarela, orang dewasa. Nah itu sebenarnya ya, media itu tadi itu kelihatannya kalau Anda tidak hati-hati ya, hanya clickbait itu bisa menyengsarakan kelompok-kelompok, membuat Anda berdosa dalam tanda petik ya, misalnya menyengsarakan kelompok-kelompok minoritas ya. Tadi itu ya, orang digusur, terusir ya, kayak gitu. Maka perlu secara terus-menerus mereka mengakui itu ya. Dari workshop tentu saja kapasitas workshop Sejuk kan biasanya Sejuk mengadakan setahun itu workshop itu 4 atau 5 kali ya. Sekali workshop itu kita nggak bisa banyak-banyak, maksimal 25 wartawan yang ikut ya, atau calon wartawan gitu. Tapi tentu saja wartawan itu banyak, medianya banyak. Itu tadi perlu, saya kira perlu lebih banyak lembaga-lembaga, perlu sinergi antara masyarakat sipil, ada dewan pers ya, yang terus-menerus mengingatkan bahwa if you memilih membuat produk-produk jurnalistik yang tidak sensitif terhadap kelompok-kelompok kecil ini, yang hanya ingin
mencari keuntungan dari clickbait itu ada kelompok-kelompok yang terusir, yang dari rumahnya, ya. Ada kelompok-kelompok yang dipukulin dikejar-kejar Satpol PP misalnya gitu ya. Misalnya kayak gitu. Ada UMKM yang menurut Mbak Nina itu sebenarnya kan baik, ya, yang bisa berusaha tapi tiba-tiba ekonominya terhenti misalnya. Bayangkan itu kan baru saja satu aja. Berapa warung ya UMKM yang tutup? Terus mereka makannya dari mana? Ya, misalnya gitu. Atau customer-nya ya yang selama ini mengandalkan dia karena tiap hari bekerja dia nggak sulit untuk pulang makan siang. Apakah nggak makan siang misalnya customer yang tidak puasa atau ibu-ibu hamil ya yang tidak bisa masak di rumah karena kondisi tertentu yang tidak puasa misalnya gitu atau karena kondisi kesehatan atau ibu-ibu yang misalnya musafir atau yang lagi libur sholat misalnya gitu kondisi tertentu misalnya saya ingat itu dulu waktu kecil itu ibu saya itu beli makanan di warung siang-siang kalau tidak puasa karena dia harus menjahit tidak sempat memasak misalnya di rumah karena mau lebaran banyak jahitan nggak sempat masak dia beli di warung tapi ya dibungkus aja dimakan di rumah itu warung tetap saya kira masih tetap ada hanya beberapa daerah ya yang ya tadi seperti Mbak Nina ya tapi itu sebenarnya kelihatan kok daerah-daerah tertentu yang sangat kalau boleh dibilang ya, tidak terlalu toleran misalnya gitu ya. Itu Haikal. Oke, thank you Mas Alex. Berarti ya kalau apa namanya trennya sendiri kalau gini, kalau tadi kan misalnya Mas Alex bilang kalau misalnya dulu tahun 2008 itu mostly media cetak ya ketika tahun 2008 ketika Sejuk baru berdiri mostly media cetak, media online belum sebanyak sekarang. Sekarang media online sudah sangat banyak dan ya mungkin koreksi kalau saya salah justru karena itu gratis kita jadi lebih cenderung nyari berita ke online kan daripada yang ke cetak yang harus bayar misalnya. Apakah berarti kalau dengan gitu dari teman-teman Sejuk sendiri berarti mungkin memfokuskan apa namanya campaign untuk jurnalistik yang sejalan dengan nilai keberagamaan itu ke teman-teman jurnalis yang bergerak di media online atau gimana Mas atau mungkin ada perubahan strategi dari Sejuk sendiri? Iya. 2 tahun belakangan ini kita lebih banyak mengundang teman-teman media online karena memang pengaruhnya itu meningkat ya. Jumlah pembaca media online itu meningkat tajam ya. Kemudian jumlah media cetak itu mungkin menurun ya. Saya kira menurun ya. Ya, di banyak yang tutup ya kan. Suara Pembaruan tutup ya. Beberapa media cetak tutup ya. Kalau di luar negeri kan The Boston Globe tutup, Washington Post tinggal online-nya gitu-gitu ya. Ini soal yang kalau orang Indonesia bilang wis wayahe gitu ya. Sudah waktunya memang ini ya beberapa media cetak tirasnya sangat berkurang ya. Kalau tirasnya sangat berkurang tentu pembacanya lebih sedikit. Pembacanya itu saja, tentu saja anak muda sekarang misalnya nggak ada tuh yang baca media cetak. Di kelas saya itu kecuali kalau saya tugaskan nyari media cetak baru nyari itu. Tiap hari itu nggak ada tuh yang baca media cetak. Di kelas-kelas saya kira sama ya di kelas-kelas di universitas lain itu anak-anak komunikasi itu apalagi anak fakultas lain. Saya nggak yakin kamu masih baca nggak? Atau teman-teman kamu baca kertasnya nggak? Enggak kayak. Jarang. Iya. Nah, iya. Kalau jarang. Ya, kalau saya pribadi paling mungkin kayak
ya kalau misalnya Tempo lagi ada yang topik menarik gitu kan, biasanya Saya ya baru langganan. beli. Tapi kalau yang lain ya Ya. jarang sih, Mungkin hampir nggak mungkin pernah. bacanya nggak kertasnya kan, nggak bentuk Oh iya digital iya ya, ya karena itu mostly pasti digital semua. ya itu Saya pasti masih digital. saya koran cetak masih saya. Wah hebat ini kalau masih Renaldi. Hebat itu. Renaldi masih baca Renaldi ya? masih pakai mesin ketik dia, Mas. Gitu. Karena benar itu nggak ada. Kalau saya bilang ada yang langganan tuh neneknya, ada yang langganan Kompas gitu ya. Ada yang langganan papanya itu dalam satu kelas itu mungkin satu atau dua gitu ya. Kebanyakan ya baca dan bacanya itu ya tidak dari websitenya langsung, tidak baca langsung dari Kompas, dari Tempo atau dari Republik, tapi dia baca apa yang disuguhkan oleh Line misalnya, sudah dipilihkan itu. Jadi bacanya kalau Line itu yang trending satu, terus berita-berita selebriti gitu-gitu ya, itu kalau Anda langganan itu sehingga bacanya nggak luas gitu, tidak banyak pilihannya. Nah itu problem kita gitu ya. Maka memang sejak 1-2 tahun belakangan ini lebih banyak menerima dalam tanda petik itu proposal penulisan itu dari media online ya, karena memang jangkauannya luas, pembacanya lebih banyak gitu ya. Meskipun itu satu sisi yang kedua meskipun pengaruhnya luas, tapi dari sisi iklan itu tidak banyak. Itu persoalannya. Jadi persoalan mengapa kadang-kadang bukan kadang-kadang, tapi banyak kasus itu liputan-liputan yang bias, yang cepat, yang berlomba-lomba cepat, speed, tapi menegasikan verifikasi etika-etika jurnalistik dan itu gitu ya. Jadi yang bisa dihitung, yang bisa survive dan untung itu kan kalau di media digital itu di Indonesia ya, itu bisa dihitung dengan jari gitu. Yang duitnya banyak karena itu karena memang kliknya itu sehari bisa 10 juta, 12 juta orang itu bisa dihitung ya, 1 sampai mungkin yang masih bisa hidup dan untung itu 1 sampai 10 lah. Bisa dilihat di Alexa sih. Ya misalnya kalau mau nyebut nama yang untung gede itu misalnya kompas.com, Tribun News ya, detik.com, Suara dan tapi yang lain yang tadi saya bilang ribuan itu banyak, harus diakui banyak yang tidak menggaji wartawannya dengan layak, ada yang nggak gaji, ada yang freelancer kayak gitu, yang rebutan ini cepet-cepetan berita, ada yang berita kebanyakan beritanya based on Instagram post dari seleb gitu ya, tapi itu mendatangkan klik. Nah, itu jadi berita-berita sekarang itu nggak mendatangkan klik. Oh enggak lah, saya mending kumpulin dari seleb bikin berita. Ini dia foto mengemaskan dari seleb ini gitu. 5 foto itu ngambilnya dari Instagram post dia. 5 pose 5 busana Sarah Queen dengan anaknya yang mengemaskan bla 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 dikasih di karang-karang sendiri. Itu terjadi sekarang ini. Ya, itu Haikal. Oke, terima kasih banyak Mas Alex. Ini karena mungkin kita sudah jam 9:30 ya, sudah di penghujung acara. Kalau saya nggak keberatan, mungkin dari Mas Alex ada kesimpulan atau closing statement, Mas? Dipersilahkan. Jadi ini teman-teman semua, mungkin pembaca, pemirsa Suara Kebebasan, seharusnya bulan puasa ini justru meningkatkan atau ya improving our empathy ya, terhadap kelompok-kelompok yang lemah, kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Itu sebenarnya esensinya ya.
kita merasakan kesusahan, lapar, dahaga pada kelompok-kelompok yang lemah itu. Tidak malah kelompok yang lemah itu ya UMKM tadi, kalau tidak malah ditutup gitu ya. Karena ada kelompok-kelompok yang lemah yang lain, minoritas yang butuh gitu. Kalau Anda puasa yang nggak butuh, ya nggak apa-apa. Jangan merasa terus karena saya melihat orang nggak puasa, nanti pahala saya nurun, maka saya tutup aja itu, saya bukulah gitu. Mestinya lebih empatik, ya sudah. Kita toleran, itu tadi empati. Nah, sebagai yang kedua, sebagai media tentu saja kita karena ini concernnya sejuk, teruslah misalnya membuat berita-berita bahwa ada berita ini boleh ya Anda menulis sources yang satu dari pemerintah, tapi mungkin ada luangkanlah waktu untuk meliput mereka-mereka yang terpinggirkan ini, yang tidak punya suara ya. Itu tagline-nya Sejuk kan begitu, giving voice to the voiceless ya, memberikan suara bagi mereka yang tidak bersuara, UMKM yang ditutup ya, yang tidak ada, belum ada tuh diwawancarai misalnya, atau muslim musafir yang butuh makan gitu siang-siang, atau ibu-ibu yang libur sholat tapi karena sibuk bekerja menjahit, seperti ibu saya almarhum gitu ya, yang tidak bisa sempat masak karena jahit untuk kebutuhan lebaran segala macam, yang masih butuh warung dan sebagainya. Itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang semacam itu gitu. Jangan itu akan jadi cerita yang menarik kalau dari sisi media human interest-nya itu, kalau kita ada waktu, saya kira itu dari saya, Mas Pak Haikal. Oke, terima kasih banyak Mas Alex, thank you banget untuk sudah bersemangat waktunya nih Mas di malam Sabtu di akhir pekan untuk diskusi bersama kita. Mungkin sebelum saya tutup, kalau nggak keberatan akan ada sebentar foto. Mungkin kalau nggak keberatan teman-teman bisa buka kamera, kalau nggak ya nggak apa-apa juga. Oke, kita akan isi foto sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you banget kepada teman-teman, Mbak Nina, Mbak Dinda, Ray, Samuela, dan juga khususnya yang pasti kepada Mas Alex yang sudah bersedia menjadi pembicara di diskusi kali ini. Thank you banget. Ya, terima kasih sudah mengundang. Diskusi rutin Suara Kebebasan. Terima kasih. Pasti akan selalu kita share. Lama nggak ketemu. Ya, di medsos kita, di Twitter @bebas.id, ada juga di Line Suara Kebebasan, suarakebebasan.id di Facebook, dan juga di Instagram @suarakebebasan. Thank you banget untuk teman-teman semua, dan semoga sehat-sehat selalu buat kita semua. Dan sampai berjumpa di diskusi Suara Kebebasan selanjutnya. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Salam. Thank you Mbak Nina, Mas Alex, sampai jumpa lagi. Iya, saya izin